Saya hanya ingin mengutip ucapan putrinya Ismail Haniah. Ismail Haniah mengatakan dia punya putri, saudara. Putrinya bilang, sudahlah, jangan tarik-tarik perjuangan pembelaan Masjid Al-Aqsa karena konflik sektarian. Ayah saya justru harusnya ditanya, kenapa sih kok ayah saya Ismail Haniah jauh-jauh ke Iran? Kenapa ke negeri-negeri tetangga? Kenapa nggak perginya ke Saudi? Kenapa nggak perginya ke Yordan? Kenapa nggak perginya ke Mesir? Kenapa kok jauh-jauh ke Iran? Kemudian beliau sampai mati syahid di sana. Beliau katakan, kata putri Ismail Haniah, beliau mengatakan dalam tasrihatnya di dalam media sosial yang terverifikasi bahwa itu dari putrinya, dia katakan, andai kata negara-negara di sekitar negara-negara Palestina melakukan 1/10 saja apa yang telah dilakukan oleh Iran, 1/10, nggak usah banyak-banyak, nggak usah setengah, nggak usah 1/3, nggak usah 1/4, 1/10 saja. Setiap negara-negara di sekitar Israel, negara-negara yang berada di sekitar Palestina, mereka melakukan 1/10 yang dilakukan oleh Palestina, yang dilakukan oleh Iran terhadap pembelaan ke Palestina. Saya yakin, kata putri Ismail Haniah, 1 malam Israel sudah habis, hilang di atas muka bumi ini, saudara. Justru dipertanyakan, kenapa Ismail Haniah mesti jauh-jauh ke Iran? Artinya apa, saudara? Justru ini teguran keras. Kematian Ismail Haniah, ya, itu kesedihan bagi umat. Kematian Asy-Syahid Ismail Haniah betul menjadi pukulan berat bagi perjuangan, tetapi ini justru menjadi campukan bagi negara-negara Islam. Kemana Anda tidak membela? Kenapa seorang Syahid Ismail Haniah mesti jauh-jauh? Kenapa nggak pergi ke negara-negara sekitar daripada Palestina untuk melakukan pembelaannya? Karena di sanalah dada terbuka, tangan menyambut untuk memberikan, saudara. Suka tidak suka, kita mau tidak mau, saudara, gerakan Houthi menjadi bagian daripada kesatuan gerakan Iran, saudara. Hizbullah yang saat ini pimpinannya Sayyid Hasan Nasrullah yang juga wafat, merupakan juga bagian daripada yang punya konektivitas dengan daripada apa yang ada di Iran, saudara. Bahkan saat ini pimpinan Hizbullah, dari pimpinan tertingginya Sayyid Hasan Nasrullah sampai seluruh jaringan, sampai jenderal-jenderalnya sekarang sudah habis, saudara. Bahkan kemarin serangan terakhir barbar yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Israel, mengincar khalifah yang akan menggantikan Sayyid Hasan Nasrullah yang informasinya juga sudah wafat, saudara. Artinya saat ini bagaimana pertempuran semakin meluas. Bagaimana saat ini, tadi kata Dr. Ahid, semenjak 75 tahun belum pernah terjadi serangan resmi yang dilakukan oleh negara seperti yang dilakukan Iran kemarin, saudara. Makanya kita lihat video beredar, kesenangan, keceriaan, tarian, kegembiraan dari masyarakat Palestina ketika melihat lontaran demi lontaran roket yang dilontarkan dari negeri Iran yang berjauhan ratusan kilometer. Dan luar biasanya informasi yang kita dengar dari Dr. Ahid, saudara, maupun dari portal-portal berita, serangan-serangan yang ditujukan berhasil menembus titik-titik strategis daripada markas-markas militer Israel. Alhamdulillah. Iron Dome yang dimiliki pertahanan Israel nggak mampu, saudara, karena jumlah roket yang ditembakkan luar biasa. Bahkan menariknya, saat itu Iran lewat proksinya Hizbullah, begitu juga masuk dengan gerakan Houthi-nya, dalam satu waktu yang sama melakukan serangan dalam waktu yang bersamaan. Hizbullah dihitung 4 hari saja sudah 800 roket mereka tembakkan, saudara. Dia cari titiknya dan dicarikan titik-titik yang menyerang, titik-titik strategis. Dan luar biasanya, saudara, mau dia Sunni, mau dia Syiah, tapi luar biasa yang menjadi target mereka bukan warga sipil. Yang mereka cari adalah tempat-tempat di mana kem-kem, tempat para tentara-tentara Israel, tentara-tentara bayaran yang mereka saat ini bermukim di wilayah Tel Aviv. Makanya ini satu kebanggaan, saudara. Makanya gerakan jari jemari kita, jangan mau ditarik-tarik kompleks sektarian. Oh, Iran itu Syiah, Syiah itu cuma gaya-gayaan saja, dia ingin memiliki hegemoni di wilayah Timur Tengah, makanya dia tampil. Saudara, saat ini jangankan Syiah, LGBT saja yang mendukung Palestina dalam konteks ini menjadi lebih mulia daripada pimpinan-pimpinan Arab yang diam, tidak bersuara, tidak melakukan sikapnya, saudara. Mereka lebih hina dari makhluk-makhluk yang hina tersebut, saudara. Selama mereka melakukan pembelaan kepada rakyat Palestina, apapun latar belakang mereka, mereka dalam satu konteks ini, mereka menjadi satu, memiliki gordon wahid, saudara.
ini memiliki nilai yang sama. Makanya jangan pernah kita mau diadu domba dalam konflik sektarian dalam perjuangan kita untuk bela Palestina. Kira-kira siap bela Palestina? Siap terus berjuang untuk Palestina? Siap terus boikot produk-produk Israel? Siap terus melakukan jihad harta? Takbir! Takbir! Kita minta Ustadz Adi, Ustadz Alwi untuk bawakan mars aksi bela Palestina untuk kita grow.